akan menjelaskan materi terkait dengan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Zakat, infak, dan sedekah merupakan sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan suatu kesejahteraan kehidupan manusia, terutama untuk fakir miskin. Model pengelolaan zakat seiring dengan perkembangan zaman memiliki suatu perubahan. Hal tersebut dikarenakan adanya suatu perkembangan dari profesi ataupun dari sisi penerima zakat atau mustahik zakat. Berkaitan dengan perubahan dan perkembangan tersebut, tentunya muncul dua jenis model pengelolaan zakat. Yang pertama, model pengelolaan zakat secara tradisional atau konvensional, dan juga pengelolaan zakat secara modern atau profesional. Model pengelolaan zakat secara tradisional atau konvensional dilakukan sekedar berbekal hanya semangat keagamaan, tetapi belum memiliki keahlian yang memadai. Sedangkan pengelolaan zakat secara modern atau profesional ini sudah terstruktur antara prinsip-prinsipnya, visi misi, dan juga tujuan perencanaannya. Umumnya terdapat dua jenis pengelola zakat, yaitu yang pertama zakat yang dikelola oleh suatu negara, dan yang kedua zakat yang dikelola oleh non-pemerintah, yaitu masyarakat sipil. Model pengelolaan zakat secara modern atau profesional ini memiliki ciri-ciri utama, yaitu seperti pengelolaan zakatnya dikelola secara full time. Kedua, harta zakat dikelola oleh orang-orang yang kompeten. Terus yang ketiga, amil zakat mendapatkan balasan secara wajar. Yang keempat, lembaga yang mengelola ini telah melakukan pencatatan setiap aktivitas dalam kegiatan rutin maupun tidak rutinnya. Selanjutnya adalah kantor yang dimiliki oleh lembaga-lembaga zakat sudah sangat representatif untuk mengikuti kemajuan zaman. Di dalamnya terdapat fasilitas yang komplit seperti komputer, akses jaringan internet, bahkan sistem untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat secara tunai. Lalu, peruntukan infak untuk fisabilillah juga tergambar dalam hadis Nabi yang menceritakan sabda Rasulullah, barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian tinggal di dalam rumahnya, maka setiap dirham yang ia infakkan menjadi 700 dirham pahala. Saat ini, sumber infak maupun penyalurannya lebih fleksibel dilaksanakan secara individu dan melalui lembaga-lembaga yang membuka layanan donasi untuk berbagai keperluan bantuan kemasyarakatan, seperti bencana, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Perkembangan teknologi dan informasi menambah ciri pengelolaan zakat, infak, dan sedekah karena bersifat meluas jangkauan wilayah sasarannya. Namun, pengelolaan ZIS secara modern masih mengalami beberapa kendala, seperti penggunaan teknologi informasi yang belum optimal dalam mendapatkan database yang terintegrasi pengelola ZIS. Dikhawatirkannya terjadi penyaluran dana yang double ke salah satu mustahik, sedangkan mustahik lain belum menerima. Selanjutnya, materi kedua yaitu pengelolaan wakaf tradisional. Praktik wakaf menurut beberapa pendapat sudah berkembang sebelum datangnya Islam. Rumah-rumah peribadatan yang dibangun oleh para pemeluk agama sebelum Islam sudah berdiri seperti Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Wakaf yang pertama kali dilakukan dalam masyarakat Arab pra-Islam adalah bangunan Ka'bah, yaitu rumah peribadatan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat untuk berkumpul atau haji. Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah yang disyariatkan setelah beliau hijrah dari Madinah pada tahun 2 Hijriah. Pada tahun ketiga Hijriah, Rasul pernah mewakafkan 7 kebun kurma di Madinah, diantaranya kebun A'raf, Safiyah, Dalal, Barkoh, dan 3 lainnya. Sepeninggal Rasulullah, wakaf tetap dikelola dengan baik di zaman Umar bin Khattab. Baitul Mal sudah dilembagakan dan bersifat independen serta dilengkapi sistem administrasi yang baik yang didukung dengan adanya lembaga yang menjaga dan mengatur pemasukan serta penyaluran dana untuk pengurus dan orang yang berhak menerima. Pada zaman Turki, ekonomi di sana itu sangat pesat, bahkan bisa menjajah atau menutupi kampung-kampung Arab, dan uangnya itu berasal dari pajak. Pajak itu akhirnya dijadikan zakat untuk membangun fasilitas-fasilitas di sana seperti fasilitas ekonomis, untuk membangun pertanian, meningkatkan perekonomian. Dan pada zamannya Turki Utsmani,
sama aja sangat pesat, dimana di situ tuh uang zakat, uang wakaf itu disalurkan untuk pelayanan seperti musola, pendidikan, masjid, tempat ibadah, tempat permasyarakatan, bahkan dijadiin tumbang perekonomian. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri mayoritas zakat itu masih disalurkan kepada untuk masjid, untuk pelayanan masyarakat, walaupun itu sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri. Cuma untuk zakat tersendiri itu belum bisa masuk ke untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, rata-rata di Indonesia itu dibangun masjid yang dimana mayoritas itu sekitar 78% pembangunan masjid yang di Indonesia itu berasal dari zakat itu sendiri. Dan di Indonesia sendiri zakat itu diurus oleh amil zakat yang mengurusi zakat itu mau buat apa, mau buat siapa dan lain-lain. Dan di Indonesia sendiri itu belum bisa seperti negara-negara lain yang menyalurkan zakat itu untuk menumbuhkan ekonomi, baru bisa untuk menumbuhkan layanan masyarakat. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya yang sebelumnya, yakni tentang definisi zakat. Secara istilah, para ulama mazhab tidak jauh berbeda dalam memberikan definisi zakat tersebut. Mereka memberikan definisi yang saling berdekatan. Ada beberapa ulama yang memberikan definisi mengenai zakat, salah satunya yakni ulama Hanabilah dalam bukunya Kasif Al-Qina. Ulama tersebut mendefinisikan zakat adalah kewajiban yang mengikat dalam harta tertentu didistribusikan untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kemudian ada beberapa ulama lain juga yang mendefinisikan zakat tersebut. Di antaranya ada ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Ahnaf. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal sebagaimana yang dimaksud meliputi yang pertama ada emas, perak, dan logam mulia lainnya. Yang kedua ada uang dan surat berharga lainnya. Yang ketiga ada perniagaan, dan yang keempat ada pertanian dan perkebunan dan kehutanan. Yang kelima peternakan dan perikanan. Yang keenam ada pertambangan, dan yang ketujuh ada perindustrian. Yang kedelapan ada pendapatan dan jasa, dan yang terakhir ada rikas. Materi yang kedua yakni definisi infak. Infak dari sisi etimologi, infak berasal dari bahasa Arab yaitu anfaqo, yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam Islam, seperti menghidupi keluarga, membantu dana untuk yatim piatu dan fakir miskin, menyumbangkan untuk operasional masjid, atau membantu orang yang terkena musibah. Terdapat beberapa hukum infak menurut pendapat ulama. Yang pertama, hukumnya fardu ain, yakni berlaku dalam hal menafkahi anak, istri, dan orang dalam tanggungannya atau keluarga. Yang kedua, ada hukum fardu kifayah, yakni suatu kewajiban bagi sekelompok orang untuk melaksanakan perintah Allah sesuai ketentuan syariat. Tetapi jika sudah dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang, kewajiban tersebut gugur. Yang ketiga ada hukumnya sunnah, yakni memberikan sesuatu atau materi kepada siapapun tanpa ada ketentuan wajib atau syarat-syarat khusus yang mengaturnya. Saya akan membahas tentang digitalisasi siswa. Jadi digitalisasi siswa ini memberikan manfaat bagi badan amil dan calon mustahik seperti kemudahan dan kecepatan pengumpulan, efisiensi pengelolaan, aksesibilitas bagi milenial, profesionalisme dalam mobilisasi pembayaran, dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dalam undang-undang yang telah diatur pada nomor 38 tahun 1999 dan nomor 23 tahun 2011 ini mengatur pengelolaan zakat di Indonesia yang terdiri dari Badan Amil Zakat atau BAS dan Lembaga Amil Zakat atau LAS. Siswa digital adalah mekanisme pembayaran siswa menggunakan media online seperti electronic banking dan finansial teknologi untuk proses pembayaran, penghimpunan, dan pendistribusian siswa ini. Siswa mempunyai beberapa keunggulan, yaitu meningkatkan pembayaran siswa
dari muzakir pada lembaga amil zakat, memudahkan lembaga amil zakat dalam menghimpun dan mendistribusikan siswa, dan muzakir dapat membayar siswa kapanpun dan dimanapun, serta muzakir dapat memonitor pendistribusian siswa dalam mengakses laporan keuangan lembaga amil zakat. Kemudian pada digitalisasi siswa ini, teknologi digital mampu menggantikan tenaga manusia dengan sistem otomatis yang dapat dibaca oleh komputer. Dalam sistem informasi akuntansi berbasis teknologi dapat menghasilkan laporan secara online dan real time, serta mencerminkan kondisi operasional terkini dan semua transaksi dapat ditelusuri dengan mudah. Adapun faktor pemanfaatan teknologi informasi ini mengacu pada penggunaan komputer untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Serta informasi itu terbagi menjadi 2 dimensi, yaitu transaksi dapat melakukan di mana saja dan kapan saja dalam hitungan menit. Dan yang kedua, resiko yang dikelola dengan baik bisa menjadi peluang yang besar. Jadi aku ingin melanjutkan materi teori digital dalam pengelolaan siswa. Nah, teknologi sendiri nih saling berkaitan dengan informasi, komunikasi, dan internet. Teknologi sangat besar bagi suatu perusahaan atau lembaga. Kenapa sih? Ya, karena semakin maju teknologi, maka semakin maju juga perusahaan maupun lembaga di industri gitu. Nah, setelah ini aku bakal menjelaskan nih mengenai teknologi digital serta dampak dari perannya dalam pengelolaan siswa ini. Nah, sebelum itu nih, apa sih pengertian teknologi digital itu? Nah, menurut Sadar 1987, dia tuh mengatakan bahwa teknologi merupakan sebuah sarana dalam memecahkan masalah yang mendasar dan setiap peradaban manusia. Nah, teknologi itu juga banyak masalah yang akan timbul dan tidak terpecahkan secara baik dan sempurna. Selanjutnya nih, kita kan setiap hari selalu berhubungan nih dengan berbagai macam teknologi, mulai dari teknologi digital, internet, hingga telepon genggam untuk setiap harinya. Nah, di sini membuktikan nih bahwa teknologi digital itu telah menjadi dunia kita untuk kesehariannya ya. Dengan masuknya teknologi digital ke dunia ini, tentu ada banyak jenis serta fungsi dan perannya yang akan dijelaskan ya. Aku bakal jelasin jenis-jenis teknologi digital. Nah, menurut Kurniawan 2019 ini menyebutkan beberapa jenis tempat pemasaran melalui teknologi digital, yaitu sebagai berikut. Nah, selanjutnya aku bakal menjelaskan tentang website. Nah, apa sih website itu? Nah, website itu merupakan jenis digital yang sangatlah umum. Nah, kenapa dia dibilang umum? Karena kita pasti sering banget menggunakan website untuk mencari tentang informasi atau berita dalam internet ya gitu. Nah, setelah itu ada sosial media marketing. Nah, apa sih sosial media marketing itu? Dia itu banyak banget digunakan masyarakat untuk menambah relasi dan komunikasi gitu sih ya. Untuk selanjutnya ada search engine marketing. Nah, apa sih dia itu? Kok asing gitu kan ya? Dia itu menjelaskan tentang digital marketing yang mendukung website. Nah, dia tuh biasanya ada pada pencaharian. Nah, kalian kalau sering buka-buka website ini pasti ada ini sih. Nah, setelah itu ada email marketing. Apa sih email marketing itu? Nah, yaitu untuk mempertahankan konsumen yang dimiliki dan bisa juga menggait pelanggan melalui email. Nah, dia itu bisa menggait atau membuat konsumen untuk bisa tertarik nih dengan cara kita negosiasi ataupun yang lainnya ya. Setelah itu ada konten marketing. Nah, apa sih konten marketing itu? Nah, di sini untuk menarik mempertahankan audiens yang sebelumnya ditarget. Nah, dengan konten ini jadi itu para followers atau para yang lihat kontennya dia itu jadi tertarik tuh, karena emang dia itu ditargetnya. Contohnya mahasiswa itu ditarget sebagai target penjualan laptop nih, karena pasti laptop sangat berguna nih bagi mahasiswa, dan mana ada mahasiswa yang tidak menggunakan laptop. Nah, setelah itu ada video marketing. Nah, dia itu sama kayak konten marketing. Nah, ini masih bersangkut paut ya. Video marketing ini dia tuh menentukan target yang tepat dengan membuat konten. Nah, dengan membuat konten jadi masyarakat tertarik gitu loh dengan produknya. Nah, setelah itu ada iklan online. Nah, iklan online ini hampir sama dengan periklanan namun dia tuh memanfaatkan jaringan internet. Nah, contohnya itu kalian pasti sering banget nih kalau melihat YouTube. Di situ pasti kalian
lihat iklan dulu nih sebelum video dijalankan atau dibuka. Nah, contohnya seperti itu sih. Melanjutkan pembahasan tentang dampak positif dan negatif dari teknologi digital. Saat ini teknologi digital telah menjadi dunia kita, sudah tidak asing lagi. Semua orang yang menggunakan teknologi digital dapat mencari informasi atau berita-berita terkini. Informasi atau berita-berita terkini bisa didapat hanya dalam hitungan detik saja. Tetapi di samping itu, teknologi digital juga mempunyai dampak, baik dampak negatif ataupun dampak positif. Dampak positif dari teknologi digital menurut Supriyanto itu ada 4. Yang pertama, kemudahan dalam memperoleh informasi dengan waktu yang singkat. Yang kedua, kemudahan berkomunikasi antar pengguna teknologi digital lainnya dari seluruh penjuru dunia. Yang ketiga, kemudahan dalam pengiriman data. Kaitannya dengan lembaga siswa di sini akan merasakan kemudahan dalam pengiriman data-data, menginformasi keberhasilan pembayaran kepada donatur, serta mengaudit laporan hasil fundraising yang otomatis tersimpan pada sistem di dalamnya. Yang keempat, sebagai sumber penghasilan. Bagi lembaga siswa, teknologi digital menjadi peluang yang sangat besar dalam meningkatkan pengumpulan dana siswa. Lembaga siswa yang inovatif akan memanfaatkan momentum ini dan membuat target sekian persen dari fundraising siswa yang akan diperoleh melalui teknologi digital ini. Adapun dampak negatif dari teknologi digital ini, menurut Supriyanto ialah maraknya atau banyaknya terjadi penipuan, entah itu dalam membayar siswa atau dalam berdonasi. Selanjutnya membahas tentang peran teknologi dalam pengelolaan siswa. Pemanfaatan teknologi baru pada lembaga siswa dapat meningkatkan potensi siswa, total penghimpunan siswa, dan proyeksi pertumbuhan Muzaki, serta mampu menurunkan tingkat risiko manajemen siswa, terutama risiko pada tingkat ekstrim dan tinggi. Berikut ini saya akan menyajikan hasil analisis SWOT terhadap pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan siswa. Pembahasan selanjutnya yaitu peran teknologi dalam pengelolaan siswa. Pemanfaatan teknologi baru pada lembaga siswa dapat meningkatkan potensi siswa, total penghimpunan siswa, dan proyeksi pertumbuhan Muzaki, serta mampu menurunkan tingkat risiko manajemen siswa, terutama risiko pada tingkat ekstrim atau tinggi. Berikut ini saya akan menyajikan hasil analisis SWOT terhadap pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan siswa. Dari berbagai kekuatan dan kelemahan penggunaan teknologi dalam pengelolaan siswa, bisa dilihat bahwa kekuatan lebih dominan daripada kelemahan. Sementara itu, beberapa kelemahan yang ada bisa diatasi dengan baik. Begitu juga berkaitan dengan peluang dan ancaman. Terlihat bahwa peluang masih mendominasi, sedangkan ancaman dapat dihadapi dengan perbaikan sistem di dalamnya. Kesimpulannya, dari hasil analisis data yang di atas, bisa disimpulkan bahwa teknologi informasi ternyata mampu membantu lembaga pengelola siswa dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan siswa, termasuk untuk literasi siswa, sehingga penerimaan siswa dapat meningkat, total Muzaki tumbuh, dan risiko pengelola siswa berkurang. Ketika semua langkah tersebut telah dilaksanakan, maka siswa tidak hanya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mampu mengubah para mustahik menjadi Muzaki. Oleh karena itu, bagian terpenting dari siswa adalah bagaimana kebiasaan pengelolaannya sehingga bisa menyejahterakan asnafnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa pengelolaan Jiswaf. Yang pertama, zakat adalah suatu bagian dari rukun Islam, dan orang yang sudah berzakat dianggap sudah menyucikan diri dan hartanya sesuai firman Allah di surat Quran, surat At-Taubah ayat 119. Salah, 103. Untuk mewujudkan masyarakat yang berkembang, diperlukan untuk pengelolaan Jiswaf. Pengelolaan Jiswaf dilakukan oleh lembaga badan Jiswaf itu sendiri. Pengelolaan Jiswaf yang baik itu memerlukan strategi, kawan-kawan. Misalnya untuk mencerminkan bagaimana biar masyarakat tuh tahu lembaga itu bagus gitu, biar masyarakat tuh percaya. Bicara tentang Jiswaf, peran penting di dalamnya adalah ada suatu lembaga amil zakat yang namanya. Sebagai tugasnya itu ya teman-teman, sebagai mengelola dana Jiswaf. Ketika lembaga amil zakat mengelola dengan baik
kesejahteraan ansaf itu akan meningkat. Dengan kata lain, bagian terpenting dari lembaga amil zakat itu adalah mensejahterakan sebuah anggota yang dengan kata lain, bagian terpenting dari lembaga amil zakat tadi adalah mensejahterakan ansaf. Yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT, teman-teman? Analisis SWOT yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Apa itu strength? Strength adalah melambangkan sebuah kekuatan, dan weakness itu adalah kelemahan, dan opportunity yaitu peluang, dan threat yaitu adalah ancaman, sebuah ancaman. Menurut Freddy Ramwiti, analisis SWOT yaitu adalah identifikasi sistematis dari berbagai faktor untuk memutuskan suatu perusahaan. Nah, analisis tadi dapat menguatkan perusahaan dari dasar strength, weak, opportunity, dan threats. Dari penjelasan tersebut, kita bisa menyimpulkan analisis SWOT yaitu suatu teknik untuk menguraikan sebuah keadaan, untuk mengupas sebuah persoalan, proyek, dan konsep bisnis berdasarkan faktor eksternal dan faktor internal. Yang berikutnya, kita akan menjelaskan tentang analisis SWOT dalam konsep ekonomi syariah. Apabila analisis SWOT bila diuraikan, maka yang diperhatikan di dalamnya yaitu adalah tentang keimanan yang merupakan sumber kekuatan dari analisis SWOT itu sendiri, atau keimanan yang diajarkan oleh agama Islam. Saya akan menjelaskan tentang diagram SWOT. Pada diagram SWOT ada 4 kuadran. Kuadran yang pertama yaitu perusahaan memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian kuadran yang kedua, ketika menghadapi ancaman, perusahaan masih memiliki kekuatan internal. Kemudian kuadran yang ketiga, perusahaan bisa saja menghadapi peluang pasar yang besar, tetapi perusahaan juga memiliki masalah internal. Kemudian kuadran yang keempat, situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan karena perusahaan menghadapi masalah dan ancaman internal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang model pendekatan dalam analisis SWOT. Menurut Freddy Ramwiti, terdapat 2 model pendekatan. Yang pertama yaitu matriks SWOT, dan yang kedua yaitu matriks internal eksternal. Nah, yang pertama matriks SWOT adalah alat yang digunakan untuk menyusun strategi perusahaan. Nah, 4 strategi tersebut adalah strategi SO, ST, WO, dan WT. Strategi SO adalah jalan pikiran perusahaan, manfaatkan seluruh kekuatan yang ada. Strategi ST adalah menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. Kemudian strategi WO adalah manfaatkan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada. Kemudian strategi WT bersifat defensif dan menghindari suatu ancaman. Nah, kemudian matriks internal dan eksternal atau matriks IE. Matriks ini memposisikan berbagai divisi suatu organisasi dalam 9 sel. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengelolaan YISWAF. Pengelolaan YISWAF adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan YISWAF. Undang-undang yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Menjelaskan materi yang terakhir, yang pertama ada sistem pengelolaan organisasi SWAF. Dalam sistem pengelolaan organisasi SWAF, kita perlu beberapa
strategi untuk meningkatkan organisasi tersebut semakin meningkat dan semakin maju. Yang pertama ada pemanfaatan informasi dan teknologi, yang kedua ada pelaksanaan kondisi yang ada di organisasi ZISWAF, yang ketiga pengambilan keputusan yang cepat dan berorientasi harus sesuai dengan visi dan misi yang ada dalam organisasi tersebut. Yang kedua, pelaksanaan dan pengawasan organisasi di dalam organisasi ZISWAF. Pelaksanaan lembaga ZISWAF adalah sebuah bentuk dari perencanaan yang dibuat oleh lembaga tersebut. Agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar, kita harus berjalan sesuai dengan apa yang ada di dalam organisasi tersebut, misalnya motivasi, komunikasi, atau gaya kepentingan. Pengawasan merupakan suatu proses mendapatkan kerja organisasi dan pengambilan keputusan yang mendukung. Proses kinerja organisasi dapat mencapai hasil yang diharapkan. Pengawasan lembaga ZISWAF dapat berupa neraca atau audit kegiatan. Jadi semua kegiatan atau semua audit kegiatan harus dilaporkan untuk mengetahui bagaimana transaksi tersebut dalam pengelolaannya, dan sistem akuntansi atau manajemen keuangan lembaga harus sesuai apa yang diharapkan untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada analisis SWOT. Analisis SWOT harus dilakukan dan dihadapi bersama untuk mencapai Indonesia yang maju dan sejahtera. Terima kasih.